Film ini dimulai dari seorang pria bernama Sun Mei. Dia adalah mantan napi yang baru aja keluar dari penjara. Saat ini dia bekerja sebagai pengurus jenazah. Di tempat yang berbeda, seorang anak kecil bernama Xiao Wen mendapati kalau neneknya nggak bangun-bangun dari tidur siangnya. Ternyata neneknya udah terbaring kaku karena meninggal dunia dan Xiao Wen yang masih kecil masih belum mengerti kalau neneknya udah nggak ada. Jadi, keesokan harinya, Sun Mei pun dipanggil untuk mengurusi jenazah sang nenek yang udah terbujur kaku. Sun Mei dengan telaten mencoba membenarkan posisi anggota tubuh nenek supaya bisa terbaring dengan benar. Tiba-tiba aja, dari dalam lemari, Xiao Wen menyerang Sun Mei karena udah mengganggu sang nenek. Xiao Wen pun diamankan ke kamar. Setelah selesai mendandani sang nenek, prosesi pelepasan peti mati pun dilakukan oleh Paman Wu dan istrinya. Setelahnya, Sun Mei langsung membawa peti mati itu ke dalam mobil untuk dibawa ke tempat kremasi. Sepupunya Xiao Wen pun mengatakan kalau sang nenek ada di peti hitam itu. Xiao Wen pun kemudian pergi dari rumah karena ingin menyelamatkan neneknya yang menurut pemikirannya sedang terkurung di dalam peti. Setelah melaksanakan tugasnya, Sun Mei pun pulang. Di kalangan tetangga, Sun Mei sangat gak sopan dan kurang ajar sehingga tetangga depan rumahnya ini membencinya. Sun Mei masih punya ayah yang masih hidup, lagi sakit-sakitan dan tinggal bersama kakak perempuannya Sun Mei. Karena kakeknya dan saudara laki-lakinya telah meninggal, ayahnya pun mewariskan bisnis keluarga ini kepada Sun Mei untuk dia jalankan karena dia anak lelaki tertua. Ayahnya yang udah tua pun udah siap untuk balik nama mengganti kepemilikan properti. Namun, di saat yang sama, Sun Mei mendapatkan chat dari pacarnya dan dia diputusin di hari itu. Dia pun pergi untuk menemui pacarnya yang bernama Sisi dan mengabari kalau dia udah diwariskan toko keluarganya. Namun bukan itu masalahnya. Ternyata, semenjak Sun Mei di penjara, Sisi menjalani hubungan dengan orang lain yang Sun Mei kenal dan Sisi saat ini udah hamil. Sun Mei memang bisa mencari uang, namun Sisi nggak melihat sosok ayah yang baik dari diri Sun Mei. Belum juga sembuh dari sakit hatinya, di rumah Sun Mei udah ditunggu oleh Xiao Wen yang meminta neneknya dikembalikan. Xiao Wen adalah anak yatim piatu dan cuma neneknya lah yang dia punya selain Paman Wu. Xiao Wen menolak untuk pulang. Paman Wu sampai menyusulnya di sana karena rencananya Xiao Wen akan tinggal bersamanya. Xiao Wen terlalu ribut hingga Sun Mei yang lagi merisau karena putus cinta memutuskan untuk membawanya keluar hingga Xiao Wen pun akhirnya digendong pulang oleh Paman Wu. Malam harinya, Sun Mei berdebat dengan pegawainya dan juga temannya yang bernama Yin Bai dan Jian Ren. Sun Mei mengeluh soal bisnis kematian ini nggak menjanjikan di masa depan. Sedangkan mereka berdua ingin usaha ini tetap dijalankan karena Jian Ren dulunya adalah mantan pencuri dan Yin Bai adalah pedagang kaki lima ilegal. Meneruskan usaha ini adalah satu-satunya jalan aman untuk menghidupi mereka bertiga. Lagi asik debat nih, Xiao Wen datang lagi dong dan bertanya di mana neneknya. Paman Wu pun datang menjemput Xiao Wen karena dia ingin membawa Xiao Wen ke Beijing. Namun karena Xiao Wen gak mau pulang, sementara Paman Wu harus mengejar pesawat untuk pergi ke Beijing membawa anaknya berkompetisi, jadi Paman Wu pun menitipkan Xiao Wen kepada Sun Mei dan berjanji akan datang 3 hari lagi. Sun Mei menolak. Namun karena Jian Ren melihat uang yang lumayan, dia pun mencegah Sun Mei dan membiarkan Paman Wu pergi. Xiao Wen pun diurus oleh mereka, dimandikan dan juga diberikan makan. Awalnya Sun Mei bodoh amat dengan Xiao Wen. Namun setelah mendengarkan Xiao Wen yatim piatu, dia pun merasa sedikit kasihan. Mereka berempat pun kemudian bermain mahjong bersama. Karena Xiao Wen keseringan main mahjong bersama neneknya, dia pun memenangkan pertandingan. Di tengah malam ketika tidur, Sun Mei terbangun dan marah-marah karena Xiao Wen ngompol dan air kencingnya mengenai mukanya. Sun Mei pun langsung menaruh semua yang terkena pipis ke mesin cuci sambil memarahi Xiao Wen untuk buang air di toilet sebelum tidur. Keesokan harinya, Sun Mei pun berencana mengurus balik nama properti tempat usahanya. Namun dia lupa sertifikatnya. Dia simpan di bawah kasur dan itu ikut tercuci bersama spray yang terkena pipisnya Xiao Wen. Karena isi sertifikat itu hilang tercuci, dia pun belum bisa balik nama saat itu. Ketika itu, ayahnya mendengarkan Sun Mei yang teleponan dengan temannya dan ayahnya mendengar kalau Sun Mei ingin menutup bisnis ini. Tentu aja Sun Mei dimarahi. Setelah dari sana, Sun Mei menyusul Jian Ren ke rumah sakit.
Orang-orang seperti mereka akan langsung menawarkan jasa pengurusan jenazah ketika ada pasien yang meninggal. Namun waktu itu Jian Ren ditolak oleh orang tua yang baru aja ditinggal oleh putrinya. San Mei pun mendapatkan ide. Dia membawa Xiao dan menawarkan jasanya dengan sopan. 你们有完没完？ 这不说话方不方便呢？我特别能理解你现在的心情，必须得有人帮你办啊，不能再有人垮掉了呀。这是我姑娘，我老婆是欧叔，跟一个开母婴店的人跑了，我信得过我刘旺，和我姑娘一起出来工作，但我不为人间，我只为了给我姑娘接点。 Karena tipu-tipunya tadi, San Mei berhasil mendapatkan kontrak untuk mengurusi jenazah anak kecil yang meninggal. Ketika itu, Xiao tetap dibawa ke rumah duka, namun San Mei menyuruh Xiao menunggu di mobil. Lagi asik nunggu, Xiao melihat peti mati yang sama dengan peti yang membawa neneknya kemarin. Sehingga dia pun keluar dari mobil dan mencari peti mati tersebut. Hingga Xiao pun membuat keributan di ruang duka orang lain. Dia marah karena neneknya nggak ada di peti mati tersebut, hingga suasana duka menjadi rusak dengan teriakannya dan tangisannya Xiao. Karena ulah Xiao, San Mei pun dikenakan denda oleh pengurus yang juga merupakan mantan suami dari kakaknya San Mei. Ketika itu San Mei lagi-lagi marah pada Xiao. Dia pun menjelaskan supaya Xiao mengerti. 看见没有？你看到那个烟囱没有？你外婆被烧了，变成烟了，飘到天上去了，不见了，消失了，动不动？ Di saat itu barulah Xiao mengerti kalau neneknya udah nggak ada. Xiao pun dihibur bahwa neneknya memang udah dibakar dan menjadi asap, namun akan terbang ke langit dan akan menjadi bintang. Malam harinya, San Mei terbangun dari tidurnya dan gak menemukan Xiao di kasur atas. Ternyata Xiao di luar, sedang mendengarkan voice note dari neneknya dan memandangi langit malam di mana dia yakin neneknya udah jadi bintang. San Mei pun sedih juga melihat Xiao yang sedih. Namun, keesokan paginya, Xiao berulah lagi karena dia mewarnai tempat abu yang udah dia buat untuk pemakaman hari ini. Tentu aja San Mei pusing banget karena barang itu dibuat dalam 1 hari, sedangkan pemakamannya akan dilaksanakan jam 9 pagi ini. San Mei khawatir, dia takut mengecewakan orang tua dari anak tersebut dan bingung gimana mencari alasan. San Mei mencoba menghadapi masalahnya, namun respon orang tua tersebut ternyata gak diduga sama sekali. 睁大眼睛看他，看老子是毛被你害死的。乖子，我们都是有姑娘的人，我看见大嫂哭得这么伤心，我心里也难受啊。我姑娘她想表示对同样的哀悼吧，你们自己看吧。看在群里面的用心，我的姑娘她就喜欢画画。 Bukannya marah, San Mei malah diberikan bonus. Bahkan dikasih tahu bahwa sebagai orang tua, mereka bersalah karena terlalu fokus pada pekerjaan. San Mei disuruh memperhatikan Xiao dan memberinya kasih sayang. Mereka pun merayakan bonus itu dengan membeli cemilan yang banyak untuk Xiao. Tapi mereka salah membeli barang. Sebuah bola yang mirip permen ternyata bukan untuk dimakan dan Xiao udah terlanjur memakannya. Mereka pun langsung gaspol ke rumah sakit karena takut kenapa-kenapa dengan Xiao. Dia langsung dironsen dan mereka disuruh mengamati kotorannya Xiao dalam 2 hari ini. Akhirnya, setelah makan banyak pisang dan BAB 2 kali, bola itu pun berhasil keluar. Saat itu, San Mei ditelepon oleh Paman Wu dan dikabari kalau mereka udah pulang. Ketika mengantarkan Xiao ke sana, San Mei mendengarkan kalau istrinya Paman Wu memarahi anaknya karena gagal di kompetisi Beijing. Dia juga nggak sudi harus merawat anak orang lain dan menyalahkan Paman Wu karena kurang memperhatikan anaknya sendiri. Sebelum pergi, San Mei memarahi mereka dan menyuruh untuk bersikap baik pada Xiao. Sampai-sampai mereka bertengkar. Karena nggak mau ribut, Paman Wu memohon pada San Mei untuk membawa Xiao beberapa hari lagi selagi dia membujuk istrinya. Xiao pun akhirnya kembali mereka bawa. Kali ini keadaannya terbalik.
Jianren yang marah karena San Mei menerima Xiaowen bahkan menolak uang yang dikasih oleh Paman Wu. Sesampainya di toko, San Mei pun mau dihajar oleh orang tuanya di depan para tetangga karena kejadian Xiaowen yang membuat keributan di rumah duka kemarin. Dikala itu, Xiaowen pun membela San Mei supaya nggak dipukul bapaknya. San Mei kemudian mengatakan ayahnya nggak perlu mengalihkan kepemilikan. San Mei menantang ayahnya bahwa dia akan membeli properti ini dengan uangnya sendiri, sehingga ayahnya memberikan waktu sebulan. San Mei udah harus bisa membayar sebesar 300.000 yuan. Jika tidak, maka San Mei keluar dari rumah tersebut. San Mei pun gak bisa tidur. Selain dia harus menjaga anak kecil, dia juga harus membeli rumah ini dalam waktu sebulan. Gak hanya itu, dia pun mendapatkan kabar kalau mantannya udah menikah. Lengkap sudah penderitaan San Mei. Keesokan harinya, Xiaowen menelpon San Mei dan menyuruhnya untuk datang ke taman. Xiaowen kemudian memperkenalkan San Mei dengan kakek Liu yang ingin memesan pemakaman untuk dirinya sendiri. Mendengarkan hal itu, tentu aja San Mei mengatakan itu adalah omong kosong. Namun kakek Liu bersikeras. Dia ingin melihat pemakaman dirinya sendiri sebelum dia meninggal dan ingin mendepositkan uang sebesar 300.000 yuan untuk mengatur pemakamannya dengan mewah seperti raja. Mendengarkan angka 300.000 yuan, mereka pun menerimanya. Malam hari mereka pun merayakan dengan makan besar. Gak disangka, Xiaowen yang mendatangkan masalah pada awalnya malah menjadi pembawa keberuntungan dan menyelesaikan masalah properti mereka dengan cepat. Mereka pun mulai mempersiapkan segala sesuatunya, mulai mencari pemeran figuran, kostum, dan juga sebuah aula untuk membuat pemakaman mewah kakek Liu. Sampai akhirnya, prosesi pemakaman itu pun dilaksanakan. Kakek Liu yang masih hidup sampai-sampai dibaringkan di peti dan orang-orang pun berakting sedih atas meninggalnya kakek Liu, mirip seperti pertunjukan teater. Kakek Liu senang, namun anak-anaknya pun datang memarahinya karena menurutnya kakek Liu udah membuat malu keluarga dan menyalahkan San Mei karena kejadian ini. Perkelahian pun gak terhindarkan hingga di aula itu kacau banget. Mereka semua pun dipanggil ke kantor polisi. Namun untungnya, San Mei dan yang lainnya diperbolehkan pulang karena memang mereka hanya menuruti permintaan klien. Sebelum pulang, kakek Liu minta maaf dan sebenarnya dia serius dengan permintaannya. Dia mengatakan 2 tahun yang lalu mereka baru mendapatkan uang pengganti akibat rumah mereka direlokasi. Sejak saat itulah gak ada ketenangan dalam keluarganya kakek Liu, sehingga kakek Liu memutuskan untuk menghabiskan uang itu. Kakek Liu juga menceritakan kalau Xiaowen pernah meminta tolong padanya menarikkan uang tabungan neneknya karena ingin membantu San Mei yang lagi dalam masalah. Mendengarkan hal itu, San Mei pun jadi terharu. Walaupun nakal, Xiaowen ternyata juga peduli dengannya. Sesampainya di rumah, ayahnya San Mei memporak-porandakan toko mereka karena membuat malu keluarganya. Pemakaman untuk orang yang masih hidup adalah hal yang belum pernah dilakukan. Ayahnya pun mengusir San Mei dan disuruh meninggalkan tokonya di akhir bulan nanti. San Mei juga marah karena apapun yang dia lakukan selalu salah di mata ayahnya. Setelah kekacauan hari ini, San Mei membenarkan tongkat Nacha milik Xiaowen. Namun Xiaowen sedih karena dia menganggap dirinya membawa masalah untuk San Mei. Tapi San Mei sabar dan mengatakan kalau ini adalah kesalahan dirinya yang gak bisa melakukan sesuatu dengan benar. San Mei yang sekarang lebih menyayangi Xiaowen. Karena kekacauan di aula tadi, jam pintar milik Xiaowen rusak dan dia ingin San Mei memperbaikinya. Keesokan harinya, mereka menemui Paman Wu. Paman Wu ingin San Mei memasukkan Xiaowen ke sekolah dengan biaya dari Paman Wu. Dia juga menyampaikan informasi, ternyata Xiaowen adalah anak di luar nikah yang Paman Wu juga nggak tahu siapa ayahnya karena adiknya keburu meninggal. Paman Wu menawarkan San Mei untuk mengadopsi Xiaowen. Namun sayangnya itu nggak bisa dilakukan karena pria lajang nggak boleh mengadopsi anak dan San Mei harus menikah dulu. Jadi dia pun menemui Yin Bai untuk membicarakan hal ini. Tapi nggak disangka, Yin Bai udah menjalin hubungan dengan Jianren diam-diam selama ini dan mereka udah nikah KUA. Karena hal tersebut, dengan bantuan mereka, Xiaowen pun bisa diadopsi namun San Mei yang tetap mengurusnya. Setelahnya, Xiaowen pun disekolahkan di TK.
San Mei benar-benar mengurus Xiaowen seperti anaknya sendiri. Dia ingin memberikan fasilitas yang bagus untuk Xiaowen, termasuk membelikannya jam tangan yang baru. Namun Xiaowen ingin jam lamanya diperbaiki supaya dia tetap bisa mendengarkan voice note neneknya. Pada suatu siang, San Mei didatangi oleh Sisi. Ternyata suaminya meninggal karena mengemudi dalam keadaan mabuk dan menabrak truk. Karena kesalahannya, Sisi harus menjual tokonya untuk membayar kerugian. Gak hanya itu, Sisi udah gak punya uang untuk mengadakan prosesi pemakaman. Tubuh suaminya juga hancur dan akan mahal jika diperbaiki. Namun San Mei menolak untuk membantu karena dia juga lagi dalam kesulitan. Sisi meminta maaf atas kesalahannya dalam hubungan mereka dulu. Karena gak tega ngelihat Sisi memohon-mohon apalagi dia tengah hamil, San Mei pun mencoba untuk membantu. Namun, yang bisa memperbaiki fisik mayat adalah keahlian dari ayahnya San Mei. PR mereka adalah memohon pada ayahnya San Mei terlebih dahulu. Xiaowen kemudian mencoba membantu San Mei untuk menengahi hubungan ayah dan anak ini. Gak disangka, Xiaowen pun bisa membuat ayah dan anak ini bertemu hingga si ayah setuju untuk membantu. Singkatnya mereka pun ke rumah sakit untuk melakukan pekerjaannya. Melihat kondisi jenazah, Jianren dan San Mei pun muntah-muntah. Dengan bimbingan ayahnya, San Mei mencoba memperbaiki fisik mayat seperti menyusun kembali tulang-tulangnya, menyusun kembali ototnya, dan memperbaiki susunan anatominya. Kemudian dijahit dan dirapikan. San Mei benar-benar melakukan pekerjaan ini dengan serius, dan itu membuat ayahnya bangga, karena akhirnya San Mei peduli akan sesuatu. Sisi dan mertuanya pun dapat berduka dengan tenang. Namun di saat yang sama, ayahnya San Mei malah jatuh pingsan. Untungnya, sang ayah nggak kenapa-kenapa dan masih hidup. Di kesempatan itu, dia gunakan untuk berbicara lebih banyak. San Mei menanyakan tentang sosok abangnya yang udah meninggal. Ayah pun menceritakan bahwa dulu ada seorang anak tenggelam di sungai. Ayah pun mengajak abangnya San Mei untuk mencari dengan menyelam. Abangnya San Mei berhasil membawa mayat itu ke permukaan, namun dia harus meninggal karena menyelam terlalu dalam. Sang ayah pun mengatakan, orang yang mencari makan dengan memilih pekerjaan mengurus mayat harus memiliki hati yang suci. Kemewahan dan ketenaran ibaratnya hanya asap di dunia ini jika dibandingkan dengan kematian itu sendiri. Gak disangka, karena kejadian tadi San Mei memutuskan gak pindah dan tetap melanjutkan usaha ini. Kali ini San Mei melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati, bukan semata-mata karena uang, tapi karena melayani dan menghormati yang sudah meninggal. Waktu demi waktu berlalu, usahanya berkembang dan terlihat progres yang serius. Toko yang kelihatan suram banget, kini terlihat lebih rapi, bersih, dan cerah. Gak hanya itu, San Mei juga tetap menjaga Xiaowen dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Dia juga sekuat tenaga masih berusaha memperbaiki jam tangan lama milik Xiaowen yang rusak, sampai-sampai dia menghubungi semua orang kenalannya, hingga akhirnya dia pun mendapatkan orang yang bisa menyelamatkan data di jam tangan yang rusak tersebut. Pada suatu hari, Xiaowen ulang tahun dan San Mei merayakannya. Xiaowen senang banget karena mungkin ini adalah perayaan ulang tahun pertama semenjak dia lahir. San Mei juga memberikan sebuah boneka yang dia modifikasi dengan suara sang nenek di dalamnya. Hai, aku等你个，我都给你做好了，小文，就不好看对吧？丫丫，我们家小文啊最漂亮，我屋子里买条新裙子，你赶快回来穿一下，看好了哦。Suatu pagi, setelah mengantarkan Xiaowen ke sekolah, Paman Wu datang bersama seorang wanita. Dengan mengejutkan, dia mengatakan kalau wanita ini adalah ibu kandungnya Xiaowen yang bernama Hai Fei. Paman Wu mengatakan sertifikat kematian kemarin memang asli, dan dia juga bingung menjelaskannya sehingga dia meninggalkan Hai Fei sendirian dengan San Mei. Hai Fei mencoba menjelaskan kalau Xiaowen benar-benar anaknya, namun San Mei nggak peduli dan menganggap kalau Hai Fei berbohong. San Mei udah terlanjur sayang dengan Xiaowen, namun di satu sisi dia juga nggak mau memisahkan anak dengan ibunya, apapun masalah yang mereka hadapi di masa lalu. Malam itu Hai Fei datang lagi. San Mei meminta penjelasan, kemana aja Hai Fei selama ini, sampai-sampai seumur hidupnya Xiaowen gak pernah melihat sosok ibunya. Hai Fei menjelaskan kalau saat remaja dia memang udah meninggalkan rumah untuk bekerja hingga hamil dan pacarnya lari. Setelah melahirkan, Hai Fei pergi ke luar negeri.
melakukan hal buruk hingga dia dipenjara, sehingga dia pun dianggap mati karena nggak bisa dihubungi. Haifei tahu dia ibu yang jahat, namun Xiaowen tetaplah anaknya. San Mei nggak mau memutuskan sendiri karena Jian Ren dan Yi Bai juga merupakan orang tua bagi Xiaowen selama ini. San Mei pun meminta waktu 3 hari untuk memutuskannya. Keesokan harinya, mereka pun makan besar. Xiaowen pun tahu kalau San Mei nggak terlihat seperti biasanya. Di meja makan, Xiaowen mengajak San Mei untuk ikut dalam pertemuan orang tua dan anak di sekolahnya. Tentu aja San Mei bersedia. Kegiatan itu digunakan San Mei untuk lebih dekat dengan Xiaowen. Bahkan Xiaowen memberikan hadiah berupa gambar pada San Mei. 我晓得，你一直在骗我，再也见不到外婆了，因为我有爸爸了。 Suatu malam, San Mei mengurus Xiaowen untuk yang terakhir kalinya. San Mei sadar kalau setelah malam ini dia nggak akan bertemu lagi dengan Xiaowen. Ketika dia tidur, Xiaowen pun dijemput oleh Haifei. Semua barang-barangnya dimasukkan ke taksi. Namun ketika itu, Xiaowen terbangun dan menangis karena nggak kenal dengan Haifei dan nggak mau berpisah dengan San Mei ayahnya. Besok paginya, Jian Ren dan Yin Bai kecewa karena San Mei nggak menanyakan keputusan itu pada mereka, padahal secara hukum mereka adalah orang tuanya Xiaowen. Gak cuma kehilangan Xiaowen, di hari itu kakaknya menelpon bahwa ayah mereka udah meninggal dunia. San Mei pun mengurus jenazah ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Ayahnya meninggalkan surat wasiat dan mempercayakan San Mei untuk mengurusi abunya setelah dikremasi dan melarang melakukan proses pemakaman yang mahal dan menghabiskan biaya. Namun, setelah dikremasi, kakaknya ingin abu tersebut dikuburkan bersama ibunya di dalam tanah. Namun sesuai surat wasiat, San Mei nggak mau membiarkan hal itu, sehingga dia pun membawa kabur abu ayahnya. San Mei ingin menjalankan wasiat ayahnya. San Mei mencampurkan abu ayahnya ke bubuk mesiu. Setelahnya dia pun pergi ke pantai dan menyalakan kembang api di sana. Di saat yang sama, dia pun mendapatkan telepon dari Haifei mengabari kalau Xiaowen menghilang. Mereka bertiga bersama Haifei kemudian mencari Xiaowen kemana-mana. Namun setelah putus asa nggak menemukan Xiaowen, mereka kembali ke rumah. Di saat itulah Xiaowen datang. Tentu aja San Mei memarahinya. Namun Xiaowen mengatakan dia nggak akan tersesat karena dia tahu ayahnya bernama San Mei dan juga alamat rumahnya. Karena udah nikah di KUA, Jian Ren dan Yin Bai menggelar resepsi pernikahan. Waktu itu Haifei juga datang membawa kado untuk Xiaowen. San Mei pun kemudian menawari Haifei untuk bekerja dengannya supaya dia bisa dekat dengan Xiaowen. Film pun selesai. Film Lighting Up the Stars menyampaikan pesan mendalam tentang pentingnya keluarga, cinta, dan transformasi pribadi. Dalam pertemuan gak terduga antara seorang pria dengan masa lalu yang kelam dan seorang anak kecil yang kehilangan arah, kita diajak untuk memahami bahwa setiap orang bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Hidup mungkin penuh luka dan kehilangan, tetapi dengan keberanian untuk mencintai dan menerima, kita dapat menemukan makna baru dan kebahagiaan sejati. Film ini mengingatkan kita bahwa harapan bisa tumbuh dari kegelapan. Selama kita berani mengambil langkah kecil untuk memulai perubahan, memaafkan kesalahan orang lain, dan tetap berbuat baik, maka perlahan-lahan kesialan pun akan berubah menjadi keberuntungan dan kemalangan akan berubah jadi kebahagiaan. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.